Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Berarti kamu udah ngerjain post test ya? Oke. Suatu percobaan elektrolisis 0,01 mol krom telah diendapkan pada katoda ketika 0,6 mol elektron dilewatkan suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit yang digunakan tersebut? Berarti saya punya krom ya, Cr plus X, kita nggak tahu dia plus berapa muat ya. Berarti ada Cr X plus ya, ditambah dengan elektron nanti akan menghasilkan logam Cr. Nah, dia bilang kromnya itu adalah 0,01 ya. Ini 0,01 telah diendapkan 0,01 pada katoda ketika 0,6 mol elektron, berarti ini 0,06 mol. Berarti ya. Berarti ini kita tinggal cari kali dengan 100 saja ya. Nah, nanti jadi 1, nanti jadi 6. Berarti kan nanti jadi koefisien kan ya. Ya, berarti ini adalah 1 dan ini adalah 6. Berarti karena ini 6 elektron, maka nanti X-nya adalah 6 plus. Gitu ya. Nah, kamu tinggal cari yang X-nya 6 plus. Yang mana yang X-nya 6 plus? Berarti yang E ya. Ya kan kalau saya jabarin 2Na plus ditambah Cr2O7 2 min. Ya. Ini min 14, maka ini jadi plus 12. Karena 2. Kalau 1 berarti dibagi dengan 2. Nanti dapatnya plus 6. Nah, berarti jawabannya Depok. Ada masalah? Nomor 1. Sama jawabannya sama kamu tadi? Sama ya? Oke ya. Lanjut. Soal nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Tadi jawab apa? E apa A? Ketika 193 kolom arus listrik dialirkan melalui leburan senyawa suatu logam, 1 kali 10 pangkat 3 mol atom logam tersebut mengendap di katoda. Anggaplah ini X gitu ya, ditambah elektron, nanti jadinya adalah, berarti ini X plus ya. Ya, plus berapa? Plus A gitu kan, kita nggak tahu plus berapa. Nah, akan menghasilkan logam X. Lalu dia bilang mengendapkan 1 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya, di mana elektron yang dialirkan itu adalah 193 kolom. Berarti kalau kita nyari mol elektronnya, Faraday-nya berarti bagi dengan 96500 kan gitu ya. Nanti dapatnya adalah 1/500 atau nanti dapatnya 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya. Nah, berarti karena ini 1 kali 10 min 3, ini 2 kali 10 min 3, kali aja dengan 1000. 10 pangkat 3 gitu kan. Ya. Berarti kalau gitu, dapatnya ini 2, ini dapat 1. Nanti jadi koefisien kan. Ini 1, ini 2. Berarti ini plus berapa? Plus 2. Nah, cari yang plus 2. Plus 2 itu tidak mungkin Na yang pertama dan tidak mungkin Al yang kedua. Nah, berarti ini salah. Tinggal A atau B. Lalu mungkinkah AG? AG itu plus 1 ya. Nah, berarti jawabannya yang A. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Aman? Aman, Aman. Kak. Aman, Kak. Soal nomor 3, jawaban kamu apa? Jadi saya dapatnya E. Apa? E. Kamu dapat apa? Berapa, Fernando? 0,01. 0,01. Arus listrik 0,1 ampere dialirkan selama 9650 detik. Muatan listrik yang dihasilkan, diminta mol elektron ya. Berarti F-nya kan ya. F sama dengan I kali T per 96500 ya. Berarti 0,1 kali 9650 per 96500. Ya ini coret aja ya. Ya enggak. Ini coret 1/100. Nanti dapatnya adalah 0,01 mol. Betul? Jawabannya yang E. Good. Ini mudah ya. Oke. Kita coba lagi teman-teman. Soal nomor 4, apa jawabannya? Ini hafalan ya, soal nomor 4. C. C, betul. PB dan PbO2. Ini hafalan. Ya, kamu yang masih ingat materi terkait dengan aki, pasti tahu ini. Ya. Nomor 5, apa jawabannya? Oksidasi 1 mol ion sianida menjadi ion sianat. Berarti sianida jadi sianat. Berarti kalau kita bikin nih, Cn- berubah jadi CnO-, gitu ya. Nah, di sini nanti bilox Cn-nya kan salah ya, -1 gitu ya. Nah, ini -1. Nah, ini bilox O itu kan -2, maka Cn-nya adalah +1. Dari -1 ke +1 berarti ini reduksi 2 elektron. Ya. Reduksi 2 elektron. Nah, berarti kalau Cn-nya 1 mol, ya, koefisiennya 1, maka elektronnya jadi 2 mol. Betul nggak? Nah, 2 mol elektron itu akan setara dengan 2 Faraday. Ya, jawabannya B. Itu kenapa reduksi, Kak? Kenapa? Oksidasi, betul. Naik ya. Oksidasi 2 elektron. Oke. Ada yang mau tanya, teman-teman? Aman? Aman. Kita coba soal nomor 6. Nomor 6 jawabannya apa? Elektrolisis leburan Al2O3 menghasilkan 0,225 gram aluminium. Maka muatan listrik. Nah, berarti kan ini Al2O3 ya. Al2O3 kalau terlebur jadinya 2Al. 3 plus tambah 3O 2- gitu ya. Nah, berarti dia mau Al. Berarti yang di katoda kebentuk Al. Berarti 2Al 3 plus ditambah gitu kan. Oh ya 2Al. Al3 plus gitu ya karena kita nggak bawa. Al3 plus ditambah 3 elektron nanti jadinya adalah Al. Nah, dia bilang Al yang terbentuk itu adalah 0,225 gram atau 225 kali 10 pangkat min 3 gram. Kalau kita cari molnya, berarti bagi dengan 27. Nanti dapatnya sekitar berapa nih? Kalau 10, 270 ya. Berapa? 0,0. 0,008. 008. Pembulatan apa enggak itu? Enggak. 8,3 kali 10 min 3. 8,3 ya? 8,3 kali 10 min 3 ya? Oh, oke.
Berarti ini jadinya muatan listrik kan? Ini jadinya 24,6 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya. Berarti Q-nya sama dengan mol dikali 96.500 kan? Ya, berarti 8,3 kali 10. Oh, bukannya 24,9. 24, oh iya. 24,9. 24,9. Anggapnya 25 lah ya. 25 kali 10 min 3 kali 96.500. Ya, berarti kan ini 25-nya, ini saya coret aja gini nih. Nah, ini sisa min 1, gitu ya. Ini bisa saya rubah jadi 100/4, 10 min 1 kali 965. Oke ya. Ini coret, ini habis, gitu ya. Lalu ini coret, dapat 5, ini dapat 2. Lalu ini coret, nanti dapatnya adalah 482,5. Nanti sekitar 2000-an. Berarti jawabannya C. Betul nggak? Betul ya? Kenapa itu yang kotorannya tidak pakai 2 Al3 plus kan? Kenapa? Kenapa yang katorannya itu tidak pakai 2 Al3 plus? Oh, ini cuman muatan ini tujuannya hanya untuk menyamakan ini aja, elektron di awal. Kan ketika dia membentuk sebuah senyawa, syaratnya apa? Jumlah biloxnya harus sama dengan 0 kan? Nah, Al-nya kan Al3+, O-nya O2-. Nah, nanti biar dia kebentuk senyawa, berarti jadi senyawanya adalah Al2O3. Yang tereduksi siapa? Al-nya, bukan 2 Al-nya. Gitu. Muat koefisiennya nggak dibawa ketika dia tereduksi ataupun teroksidasi. Sama misalnya nanti kebentuknya Cl-, misalnya Cl-nya 4. Tetap aja yang teroksidasinya Cl-nya, bukan 4 Cl-nya. Gitu. Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kita lanjut. Nomor 7. Jawabannya apa? Larutan zinc sulfat ZnSO4 dielektrolisis dengan arus sebesar 5 ampere selama 10 menit. Bila air Zn-nya 65, endapan Zn yang terbentuk di katoda, kamu boleh langsung pakai rumus, silakan. Tapi kalau pakai yang cara biasa boleh juga, gitu ya. Jadi kan kalau pakai cara biasa zinc sulfat ini nanti jadi adalah Zn2+ tambah SO4 2-. Nah, nanti kan yang di katodanya itu adalah Zn2+ ya. Zn2+ tambah 2E, nanti jadinya adalah Zn, ya. Ini jadi Zn. Lalu apa namanya, E-nya itu adalah I kali T per 96.500, berarti I kali T per 96.500 gitu ya. I-nya adalah 5 ampere, T-nya adalah 10 menit, berarti 10 kali 60 per 96.500. Ya, nanti ini kecoret dulu, 2 nih hilang. Nah, ini kecoret jadi 193. Nah, nanti dapatnya adalah 6/193. Nah, endapan Zn-nya berarti di sini ya. Berarti kalau ini molnya adalah 6/193, maka ini mol Zn-nya adalah 6/193 dikali dengan setengah. Atau coret jadi 3. Nanti dapatnya adalah 3/193. Maka gramnya adalah mol kali mr. 3/193 kali dengan air Zn-nya ditaruh 65. Ya. Berarti 65/193 kali berapa nih? Sepertiga ini ya. Karena 65 kali 3 kan 195 kan? Anggap aja pas lah ya. Ya. Nanti 3 bagi 3 sekitar 1. Nah, cari yang mendekati 1 lebih dikit. Bogor.
Sama dengan jawaban kamu? Sama, Kak. Iya, Kak. Sama ya. Oke. Lanjut. Nomor 8 jawaban kamu apa? Arus listrik sebesar I dialirkan ke dalam suatu sel ion Ag+ dan dalam waktu tertentu mengendapkan sebanyak 1,08 gram perak pada katoda. Jika muatan listrik yang sama, ini clue-nya, kalau ada kata-kata muatan listrik yang sama, berarti dia soal Faraday 2, dialirkan melalui larutan yang mengandung ion X2+, AR-nya 40, maka jumlah X yang diendapkan. Berarti kita pakai Faraday 2 di sini, ya. Faraday 2. Berarti W-nya si Ag dibagi dengan W-nya si X2+, itu sama dengan E-nya si Ag, E, berarti AR per N-nya si Ag, ya, dibagi dengan AR per N-nya si X2+, gitu ya. Nah, E-nya si Ag itu adalah 108 kali 10-2 per W-nya X, ya. E-nya itu adalah 108 per 1 dibagi, berarti ini 40 per 2. Ini bisa dicoret, ya. Ini bisa dicoret, dapat 20. Ini bisa dicoret, kasih koma, 0,2. Bogor jawabannya. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman. Lanjut. Nomor 9. Sejumlah muatan listrik dialirkan melalui suatu larutan asam akan menghasilkan gas hidrogen sebanyak 3,36 liter. Muatan listrik yang sama dialirkan melalui larutan yang mengandung ion aluminium. Nah, massa aluminium yang diendapkan adalah berapa? Gitu ya. Ini kamu boleh pakai Faraday 2 yang tadi, ya. Berarti kalau pakai Faraday 2, mol itu. Masanya H2, gitu ya. W-nya si H2 dibagi dengan W-nya si Al sama dengan E-nya si H2 dibagi dengan E-nya si Al. Permasalahan di sini muncul itu adalah karena dia dalam volume, gitu ya. Maka kamu cari dulu molnya. Berarti mol hidrogennya itu adalah volume per 22,4 kan. Nah, mol itu kan gram per AR ya, atau gram per MR. Berarti gram per MR sama dengan volume per 22,4. Nah, berarti ini boleh saya rubah dong sebenarnya, ya nggak? Berarti kalau saya rubah, gram itu adalah volumenya 336 10-2 dikali MR hidrogen, ini 2, bagi dengan 224 10 pangkat min 1. Nah, nanti ini kecoret, sisa 1. Ini kecoret, 112, clear. Ini kecoret, dapat 3. Nanti gramnya adalah 0,3 gram. Udah? Nah, berarti ini 0,3 per Al, W-nya si Al, sama dengan, berarti karena dia H2, ya, berarti kamu boleh pakai 2 per 2, atau 1 per 1 juga boleh, gitu ya. Per Al itu 27 per 3. Nah, ini bisa kecoret, ya, dapat 1. Ini bisa kecoret, dapat 9 kali silang. Maka W-nya si Al adalah 2,7
7 gram. Depok ya. Gitu. Sampai sini? Oke. Nah, nomor 10 dapat berapa? Proses elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon digunakan arus sebesar 10 ampere selama 30 menit. Massa logam natrium yang diperoleh adalah, oh berarti logam natriumnya doang ya, ini pakai rumus berarti ya. Berarti W-nya si Na, gitu ya, W-nya si Na, itu sama dengan E kali I kali T per 96.500. Berarti E itu kan AR per N ya. AR per N kali I kali T per 96.500. AR-nya adalah 23, N-nya adalah 1, I-nya itu adalah 10 ampere, T-nya 30 menit. Berarti 30 dikali dengan 60 ya. Per 96.500. Nah ini bisa kecoret. Berarti cari yang 23 kali 10 kali 30 kali 60 jawabannya A. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada yang bingung? Silakan ditanya. Aman. Oke, kalau aman kita lanjutin yang tadi. Ya. Kita coba lagi soal yang tadi udah kita kerjain. Ya. Salah. Ini. Nah. Yes. Soal nomor 11. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman?
Oke, apa jawabannya, teman-teman? Ada yang udah dapat? Anissa, Cak, dapat Cak? Belum Kak, masih ngitung. Masih ngitung. Aska, Fitria? Caroline? Chandra? Karisma Arum? Kayaknya A Kak. Kayaknya A, berarti 1, 2, 3. 4 salah. Kenapa 4 salah? Saya nggak nemu ada yang dapat 4. Kenapa kamu nggak nemu? Nggak tahu Kak. Pertanyaan saya gini. Kebanyakan kan larutan gitu Kak. Kebanyakan kan larutan gitu. Jadi kan gas. Paling kalau nggak H2 sama O2. O2 kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, gas yang terbentuk di anoda itu kan berarti gas hidrogen. Ya, gas hidrogen ya. Berarti larutan yang mengandung ya. Kamu dapat mol elektronnya berapa? Ini harus nyari ya. Berarti kan kalau kita jabarin gini ya, kalau kita jabarin ya. Misalnya saya mau nyari KCl-nya dulu ya. KCl, berarti kalau dijabarin jadi K plus tambah Cl min kan ya. Nah, yang di katodanya berarti kan karena ini larutan bentuknya H2O ya. 2H2O ditambah 2 elektron, jadinya 2OH- ditambah gas hidrogen. Nah, dia bilang arus yang digunakan adalah, berarti ini molnya itu kan I kali T per 96500 ya. Berarti molnya 10 miliampere. 10 miliampere itu kan berarti 10 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kan gitu ya. Dikali 24125 per 96500. 24125 berarti ini nanti dapatnya adalah 4. 4. Iya 4 ya, betul ya? 4 ya. Nah, nanti ini dapatnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Betul ya? Nah, berarti kalau ini dapatnya 2,5 10 min 3, maka ini nanti molnya adalah 2,5 per 2 kali 10 min 3 dong. Enggak. Maka massa, berarti gramnya itu mol kali mr ya. Berarti 2,5 per 2 kali 10 min 3 kali 2. Coret, nanti dapatnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau, betul, 2,5 miligram ya. Oke. Berarti kalau 3 betul, kira-kira 4 betul apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena kalau di pilihan adanya 1, 2, 3, kalau enggak 1, 3, kalau enggak 2 sama 4. Iya. Bisa betul, Kak. Bisa betul. Terus kenapa kamu bilang salah? Lupa, Kak. Ada yang pilihan yang ini. Nah, berarti otomatis pertanyaan saya gini. Kalau gas, ini kan gas di katodanya ada 2 ya. Kagak jelas gitu kan. Siapa yang dituju yang pertama? Apakah yang pertama gas di katoda dari KCl, atau yang kedua adalah gas di katoda dari KCl. Kebaliklah. Ini kan nggak mesti yang mana aja. Tapi kan logika kita adalah baik di KCl ataupun Na2SO4, gas yang terbentuk kan sama-sama gas hidrogen. Betul nggak? Ya kan? Karena sama-sama golongan alkali. Berarti yang bereaksi sama-sama H2O. Berarti beda nggak miligram yang kebentuk? Harusnya nggak beda. Nah, ini salah. Gitu. Makanya jawaban kamu betul A. Ya. Karena kalau 3 betul, 4 salah, belum tentu ya. Masih ada 2. Terburu-buru. Ya. Berarti satunya betul. Bingung nggak kalau yang tadi saya bilang? Biar nggak ngerjain lagi gitu maksudnya. Enggak, Kak. Paham kok. Enggak ya?
Oke. Nah, berarti fokus kita sekarang cuman sama yang di anoda. Nah, ini kan katoda. Nah, berarti yang di anodanya, yang ini saya pinjam ke atas gitu ya. Yang di anodanya, berarti ini 2 Cl min, ya. Jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, tadi kan saya bilang, elektron dimanapun akan sama kan? Berarti kalau tadi 2,5 kali 10 min 3, ini juga 2,5 kali 10 min 3 dong. Betul nggak? Berarti ini nanti molnya adalah 2,5 per 2 kali 10 min 3. Karena dia tanya masanya, berarti gram. Gramnya itu adalah mol kali dengan mr. Berarti 2,5 per 2 kali 10 min 3 kali, ini kan Cl2. Cl itu kan 35,5 ya, kali 2, 71. Gitu ya. Nah, kalau gini kan agak puyeng gitu ya ngitungnya. Boleh nggak kalau ini saya rubah jadi 5/4? Boleh kan? Ya. Nah, kalau ini kan lebih kelihatan. 71 kali 5 kan 355. 355 dibagi 4 itu sekitar 80-an. Nah, berarti ini dapatnya 88,75 miligram. Berarti yang satu betul. Sampai sini clear? Clear. Sekarang kita coba yang Na2SO4. Berarti Na2SO4 jadinya kan 2 Na plus tambah SO4 2 min. Ya. Tapi saya nggak mikirin yang katodanya lagi, karena katodanya udah sama kan, sama yang tadi. Ya, saya mikirin cuman anodanya aja. Nah, anodanya karena ini ion sisa asam yang mengandung oksigen, berarti 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Dan ini juga sama, 2,5 per 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Berarti oksigennya itu adalah 1/4 ya. 2,5 per 2 dikali 1/4 dikali 10 min 3. Nanti dapatnya adalah 2,5 per 8 dikali 10 pangkat min 3 mol. Nah, tinggal kita cari gramnya. Berarti mol kali dengan mr. 2,5 per 8 dikali 10 min 3. O2 berarti 32 ya, karena O-nya 16. Coret, nanti dapat 4. Coret, maka nanti dapat 10. Nah, nanti dapatnya berapa? 10 kali 10 pangkat min 3 gram atau 10 miligram. Betul ya? 10 miligram kan? Nah, berarti duanya juga salah dong. Ada yang saya salah nggak? 2,5 per 2, kalau dia 4. Kalau 1 1/4, 2,5 per 8 kan? Kali 32, 2,5 kali 4, 10, 10 min 3, 10 miligram. Berarti duanya salah. Jawabannya B. Ada yang ngitungnya beda? Kali gitu saya salah. Kak, itu harusnya nggak pakai per 2 nggak sih, Kak, yang di 4 elektronnya? Yang Molnya di 2,5. Oh, Molnya soalnya 2,5 kali 10 min 3. mol di sini 2,5 ya? Oh, berarti jawabannya betul dong. Ya, berarti ini per 4 jadinya ya. Berarti ini 4, berarti ini 16 ya. 8 ke 4, 8. Ya. Berarti ini 20 ya. Oh, berarti jawabannya betul dong ya. 8, 20, 20. Berarti betul. A. Ya, betul A. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Silakan. Kak, kalau MrCl2 sama Mr2Cl itu sama ya, Kak? Kalau Cl2 sama 2Cl. Cl2 sama 2 Cl min. Iya, Kak. Iya. Molnya beda. Kan koefisiennya beda. Yang satu Cl2 koefisien 1, Cl min koefisiennya 2. Kalau ditanya molnya, itu beda. Yang Mr, Kak, Mr. MR-nya beda. Koefisien tidak mempengaruhi MR. Kalau Cl doang, ya MR-nya 35,5. Jadi kalau misalnya 2 Cl min, MR-nya berapa, Kak? Ya 35,5. Karena cuma 1 Cl di sini. Tapi kalau Cl2, nah ini 71, 35,5 kali 2. Karena MR tidak dipengaruhi oleh koefisien. Kayak kamu punya
2 NaOH. Tetap aja MR-nya 40, bukan 2 kali 40. Gitu. Oke, ngerti, Kak. Oke. Kok yang dipengaruhi oleh koefisien itu cuman volume sama mol. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Kalau aman, coba lagi. Enggak? Enggak? Apa jawabannya? C bukan, Kak. Dari mana, C? C bukan. Ya. Dari mana, C? Kan ion Cl-nya oksidasi harusnya. Cl-nya oksidasi. Oke, berarti satu salah ya. Berarti 3 pasti salah dong. Iya. 4 Terus pasti betul. 2. masa produk anodanya kan adanya itu kan Cl2. Berarti 2 Cl min, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron gitu. Iya. Mhm. Itu kan Berarti kamu cari ini. Cl2-nya 2 elektronnya kan jadinya 0,02 dikali 48250 Oke. dikali 96500. Oke. Jadinya kan Dapat 2. 0,01. Oke, betul. 10 min 2 mol. Lalu? Jadi kan Cl2-nya 0,005, 5 kali 10 min 3. Betul. Berarti 5 kali 10 min 3 dikali 71. Betul. Jawabannya 355 mg ya? Iya. Ya, betul. Nanti ini setengah kali 10 min 2 atau 5 kali 10 min 3 mol. Nah, berarti gramnya nanti 5 kali 10 min 3 dikali 71. 355 kali 10 min 3 gram atau 355 miligram. Ini betul. Kalau ini nggak usah ditanya, ini juga pasti betul. Karena kan yang di katoda nanti larutan ya, berarti 2H2O ditambah 2E, nanti jadinya adalah 2OH- ditambah gas hidrogen. Nah, tadi kan kita dapat mol elektronnya 10 min 2 ya. Berarti nanti ini jadinya adalah 5 kali 10 min 3 atau setengah kali 10 min 2 juga boleh. Ya. Setengah kali 10 min 2. Nah, berarti nanti gramnya adalah setengah kali 10 min 2 dikali 2. Ini coret, dapatnya 10 min 2 gram atau 10 miligram. Betul, jawabannya 2 dan 4. Oke, good. Ada yang mau ditanya? Yang lain? Enggak? Oke. Saya coba. Nomor 16. Kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya apa? Nomor 16. Sebuah sel galvanik tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan ke dalam larutan KClO4 dalam suasana asam dan elektroda Cu yang dicelupkan dalam larutan ClO3. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang betul adalah sekarang kalau KClO4
KClO4, berarti kalau dipecah jadi K plus tambah ClO4 min, gitu ya. Yang di katoda, karena ini bentuknya adalah larutan, berarti ini jadinya 2H2O ditambah 2E, jadinya apa? 2OH min ditambah gas hidrogen. Yang di anoda, karena anion sisa asam yang mengandung oksigen, ya, maka yang di anodanya adalah juga 2H2O, jadinya 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau CuNO3 dua kali, NO3 dua kali dipecah jadi Cu2 plus tambah 2 NO3 min, maka yang di katodanya adalah si Cu. Cu2 plus tambah 2E, nanti jadinya Cu, mengendap. Gitu ya. Berarti elektroda Cu beratnya berkurang. Ini salah, harusnya beratnya nambah. Karena dia ngendap. Oke. Lalu pH KClO4 bertambah. Di KClO4 terbentuk OH-, terbentuk H+. Jadi cenderung pH-nya tetap, tidak berubah. Gitu ya. Nah, berarti nomor 4-nya betul. Elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Grafitnya kan nggak bereaksi ya? Iya nggak? Berarti harusnya elektron bukan mengalir dari grafit ke Zn dong ya? Elektron itu mengalir dari Zn. Karena ini nggak ada Zn. Ini dia error apa ya? Atau yang kedua, diemin dulu ya, kita ragu. pH larutan CuNO3 dua kali bertambah. Berarti ini kalau saya pecah di anoda, kan 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron H plus. Ya, kalau H plus itu kan pH asam ya. pH asam itu ke arah 1. Ini jawabannya salah semua nih. Ada yang kita salah nggak? Ini doang nih yang rancu, elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Berarti kalau saya punya sel galvani, ya, tersusun dari KClO4. Oh, ini bukan Zn kali ya, Cu kali ya. Ya, kalau Cu ini benar. Karena elektrodanya cuma ada grafit sama Cu. Zn-nya nggak ada. Ya, kalau begini, ini benar, gitu kan? Mengalir dari oksidasi ke reduksi. Nah. Gitu. Kalau mau dirubah, jawabannya D. Kalau mau dirubah. Kalau nggak dirubah, nggak ada jawabannya. Karena nggak ada elektroda Zn-nya, adanya elektroda Cu. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Kok kenapa di anodanya bukan Cu? Di anodanya bukan Cu. Kan elektrodanya Cu, bukan yang inert. Di CuNO3 ya? Oh iya, betul. Di sini ya? Elektrodanya Cu ya? Iya. Oh yes. Berarti Cu jadinya Cu2 plus ditambah 2 elektron. Betul. Berarti kalau Cu-nya yang bereaksi di anoda, elektroda Cu beratnya berkurang. Berarti tiganya bisa betul dong. Ya. Jadi modelnya gini. Ini saya punya sel. Lalu ini ada nah, saya pakai ini elektrodanya Cu.
Nah, ini larutannya Cu2+, NO3-, NO3-, dan lain-lain. Nah, berarti ketika di dalam katoda, ya, di katoda, reaksi yang terbentuk, di anoda dulu, di anoda, reaksi yang terbentuk itu kan berarti Cu, si elektroda Cu, bereaksi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Elektrodanya di sini aja ya, biar nggak kebalik ngalirnya. Nah, Cu bereaksi jadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, karena Cu-nya teroksidasi, maka jumlah ion Cu2+ di dalam larutannya bertambah. Ya. Nah, karena jumlah Cu2+-nya bertambah, maka elektroda Cu yang awalnya solid ini berkurang jumlahnya. Kan gitu ya, karena dia terlarut. Nah, nanti setelah dia terlarut, maka dia bereaksi di katoda. Cu2+ ditambah 2E jadinya Cu mengendap di elektroda yang ini kayak pelapisan. Nah, mengendap di sini. Gitu ya. Di awal kenapa saya bilang ini elektroda Cu beratnya berkurang itu salah? Karena saya nggak ngelihat kalau yang bereaksi di anoda itu adalah si elektroda Cu-nya. Ya. Harusnya kan di anoda karena dia elektrodanya inert, harusnya kan si Cu-nya yang bereaksi ya. Bukan inert, berarti Cu-nya yang harusnya bereaksi. Nah, kalau Cu-nya yang bereaksi, maka terbentuk ion Cu2+. Karena terbentuk ion Cu2+, nah berarti jumlah Cu2+ di dalam larutannya makin banyak. Nah, nanti si terbentuk endapan Cu-nya juga makin banyak di sebelah sini. Nah, berarti kalau begitu, 3-nya betul. Ya, tinggal masalahnya di nomor 1. Karena kan kalau 3 betul, 1-nya harusnya betul kan? Nah, kalau kita lihat di nomor 1, pH larutan KClO4 bertambah. Nah, di KClO4 kan yang bereaksi di katoda adalah H2O, nanti dia terbentuk OH-. Tapi di anodanya itu juga bereaksi H2O, terbentuk H+. Nah, berarti kan ketika dia terbentuk OH- dan H+, nanti dia saling mengurangi pH-nya kan? Artinya tidak jadi lebih asam, tidak jadi lebih basa gitu maksudnya. Karena asam sama basa bereaksi di dalam satu larutan. Nah, harusnya ini nggak nambah gitu. Nah, itu jadi kesalahannya gitu ya. Berarti jawabannya cuma 3 kalau mau. Nah, berarti kita anggap ini tetap salah gitu ya. Kenapa salah nih, kita nggak usah revisi. Karena kalau kita revisi pun jawaban 3 dan 4 nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak revisi, berarti emang jawabannya nggak ada. Nah, ini salah nih, karena Zn-nya nggak ada di sini. Kecuali ini dibilang Cu, kalau Cu masih benar. Gitu. Kalau mau, jawabannya 3 saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, Ya. Oke, itu kenapa? informasi SL-nya buat apa dong Kak yang di soal? SL-nya? Iya. Bisa aja dipakai. Berarti kalau SL ini kan berarti kita ngereaksiin Cu2+ sama ClO4- kan. Nah, kalau kamu pakai SL, berarti kan ini reduksi dikurang oksidasi. Hasilnya ini kan bereaksi secara spontan berarti kan? Enggak. Nah, masalahnya kan kita tidak tahu reaksi akhirnya. Ini kan SL ini sendiri, ini enggak nyampur. Gitu ya. Ya. Ada KClO4 dalam suasana asam dan elektroda Cu dicelupkan dalam larutan CuNO3. Sebuah sel galvanik tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan dalam larutan KClO4 dalam suasana asam dan elektroda Cu. Oh. Ini sel volta ya? Ini berada di 2 bejana yang beda ya? Satu itu adalah CuNO3 CuNO3 2 kali. Satu lagi itu adalah KClO4 gitu ya. Gitu ya. Ini 2 bejana yang beda ya. Berarti kalau 2 bejana yang beda, nggak bisa pakai sel elektrolisis dong. Nah. Oh, bisa dilihat satu-satu gitu berarti ya. Ini satu bejana, anggaplah ini bejana 2. Ya, dia ngeliat satu-satu ya. Bejana 2. Ini adalah bejana 1. Gitu ya.
Tetap aja jawabannya cuma 3. Kan 1, 2 ngambilnya dari sini. Taunya pH-nya berkurang dan bertambah kan dari elektrolisis kan. Kalau ini kan cuma ngarahin nanti elektronnya mengalir dari mana ke mana. Gitu ya. Ini kan bisa spontan. Kalau nilai NaCl-nya positif. Berarti 1,19 dikurang 0,34. Nanti hasilnya positif. Berarti dalam soal ini ClO4-nya akan mengalami reduksi, Cu2 plusnya akan mengalami oksidasi. Gitu ya. Berarti kalau Cu2 plusnya mengalami oksidasi, elektroda Cu beratnya berkurang, itu betul. Kalau ini mengalami reduksi, misalnya ya, reduksi pH larutan CuNO3. Berarti mengalir dari, ini aja nih yang rancu. pH KClO4 bertambah. Cek ya, kalau kita nggak pakai ininya, kali aja kita salah nebak. Berarti kan ini ClO4 min mengalami reduksi kan? Jadinya ClO3 gitu ya. Berarti ini nanti tambah H2O ya. Nanti ditambah 2H+. Gitu ya. H2O ditambah 2H+. 3, 4 ya, betul. Nah, tapi muatannya nggak sama. Ya, ini kan awalnya adalah kalau pakai PbO ini +7. Ini plus berapa? Plus 6 ya. Ini reduksi 1 elektron. Ya udah, mau nggak mau tambah 1 elektron di sini. Dah, gini. Oke. Nah, berarti kalau kita tambahin gini, ya sama aja tetap. Ini H+ yang kebentuk. Asam nggak mungkin nambah. Pasti turun pH-nya. Gitu. Kecuali dianggap pH-nya makin asam. Nah, itu bisa jadi betul. Gitu. Gitu. Jadi tetap aja 3. Ini nggak terlalu berefek, berpengaruh. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Bingung nggak? Nah, kalau kation di sel volta itu bernilai positif atau negatif? Kation di sel volta, kepan vol positif. Katoda positif, anoda negatif sel volta. Katoda kation. Berarti kation di elektrolisis sama sel volta itu sama-sama positif ya? Kation, oh beda. Kan kalau di elektrolisis kenapa? Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Kalau kamu lihat zatnya, betul. Ya. Ini elektrodanya ya, kepan volt. Lalu kita fokus ke katoda. Katoda itu kan kation. Ya kation kan emang muatannya positif. Gitu ya. Misalnya kayak saya punya Na+, ini kation kita sebutnya karena muatannya positif. Tapi kalau saya punya O2-, kita nggak sebut ini kation, tapi anion. Karena muatannya negatif. Gitu. Oke, Kak. Clear ya? pH Kak, ya. kalau di 2 bejana kayak gitu, di 1 bejananya yang bereaksi anoda katoda atau salah satu doang? Di 1 bejana, anoda katodanya bereaksi. Elektrolisis kan kalau di 1 bejana. Bejana ini kan? Apa bejana yang ini nih? Nggak, kalau kan itu 2 bejana berbeda. Di salah satu bejananya, ya yang bereaksi katoda anoda atau salah satu doang? Oh, lihat dulu. Kan berarti kalau kita buat bejana gini, berarti kan nanti di sini ada elektroda Cu ini ya. Lalu di sini ada batang elektrodanya si KClO4. Ini berarti batangnya siapa di sini? K+ harusnya ya. Nah. Ini K+, K-nya doang gitu ya.
Nah, ini berarti si CU-nya doang. Nah, nanti kan yang dihubungin yang ini nih. Ini kan? Ya berarti yang bereaksi yang ininya doang. Si elektroda ininya doang. Yang ininya nggak kita lihat. Larutan elektrolitnya itu cuman untuk memudahkan terjadinya reaksi oksidasi atau reduksinya. Gitu. Kan ketika misalnya nih CU-nya teroksidasi, berarti jadi CU2+ kan? Nanti muatan 2 plusnya banyak di sini. Nah, ketika muatan 2 plusnya banyak, nanti kan akan terjadi si zatnya jadi lebih basah atau jadi lebih asam. Nah, maka ada fungsi jembatan garam di sini untuk menyeimbangkan pH kan? Menyeimbangkan pH. Nah, itu fungsi jembatan garamnya. Nah, tapi fokusnya cuman ini elektronnya ngalir dari mana ke mana kalau di sel volta. Gitu ya. Tidak fokus dengan apa reaksi yang terjadi di katoda dengan di anodanya. Karena reaksi katoda anodanya itu fokusnya ada di elektrolisis. Gitu. Oke. Oke, ada lagi? Tapi mungkin nggak gini. pH larutan KClO4 bertambah, asumsi dia bukan angka, tapi sifat. Mungkin nggak? Mungkin nggak kalau asumsi dia sifat? pH itu kan derajat keasaman ya, atau derajat kebasahan. Mungkin. Berarti ClO4 H+, ini makin asam, asumsinya gitu kan? Nah, kalau angka berarti ini benar dong. Makin asam dia. Jawabannya jadi ada 1,3. Ya. Tapi syaratnya yang dia asumsikan sifatnya makin asam. Kalau main ini angka, makin asam itu kan makin turun ke bawah. Ya enggak? Semakin mendekati 1. Nah, kalau maksudnya dia adalah pH yang dia maksud bukan angka, tapi sifatnya, maka jawaban satunya betul. Gitu ya. Ya, kalau mau ada jawaban, ya kita berasumsi ke situ. 1,3 jawabannya, Bogor. Gitu. Clear sampai sini? Clear? Ada lagi yang mau ditanya? Gak ada. Kita lanjut. Coba yang 17. Jawabannya apa kira-kira?
Oke, nomor 17, apa jawabannya? Muatan 1930 kolom dialirkan secara seri ke dalam larutan AuCl3, ZnNO3 2 kali, AlCl3 dan AgNO3. Maka pernyataan yang benar adalah, berarti kalau dia 1930 kolom, maka nanti mol elektronnya itu kan adalah 1930 per 96500 ya. Nanti dapatnya adalah 1/50 atau 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Itu enggak? Nah, berarti kalau kita mau dapetin si AU-nya, gitu kan? Berarti kan ini AU 3 plus ditambah 3E, nanti jadinya AU gitu ya. Nah, ini 210 min 2, berarti ini nanti dapatnya adalah 1/3 kali 2, 10 min 2. Nanti dapatnya 2/3 mol. Nah, kalau dia tanya gramnya, berarti gram sama dengan 2/3 kali 10 pangkat min 2 mol dikali dengan AR-nya AU, 197. Ya, nggak bagus lagi. Bikin 199 ya. Oh, bikin 198 aja ya, biar enak ya. Nah, ini kan coret, nanti dapatnya adalah 66 ya. Nah, 66 kali 2, 132, berarti 1,32 gram. Betul ya? Berarti yang A salah dong. Ya enggak? Nah, lalu kalau yang B gitu ya. Kalau yang B berarti nanti si Zn-nya itu kan Zn2 plus tambah 2E, nanti jadinya Zn. Ini 2 kali 10 min 2, berarti ini nanti dapatnya adalah 1 kali 10 min 2. Maka gramnya adalah 1 kali 10 min 2 dikali dengan ArZn65. Harusnya 0,65 gram. Al berarti juga sama kan? Al 3 plus tambah 3E jadinya Al. Berarti ini juga sama kayak AU dong, gitu ya. 1/3 kali 10 min 2 mol. Maka nanti gramnya adalah 2/3 kali 10 min 2 dikali dengan ARAL 27. Berarti 9 nanti dapatnya adalah 0,18 gram. Ya, ini 1,8, berarti salah juga ya. Ag, berarti Ag plus tambah elektron jadinya Ag. Berarti kalau ini 2 kali 10 min 2, maka ini juga dapatnya adalah 2 kali 10 min 2. Maka gramnya adalah 2 kali 10 min 2 dikali dengan MR-nya 108. Dapatnya 2,16 gram. Oke, berarti jawabannya yang Depok. Sampai sini ada yang bingung teman-teman? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 18, kira-kira jawabannya apa? Oke, nomor 18, apa jawabannya teman-teman? Saya ketemu D, Kak. D. Elehan MgCl2, masa Mg, berarti Mg2 plus tambah 2E, jadinya Mg ya. Ini berarti molnya 1,5 ampere atau 3/2 dikali 965 kali 10 min 2 kali sejam 3.600 ya, per 96500. Coret.
Coret 100. Coret 18. 54. Kali 10 min 2. Betul? Ya. Kok dapatnya 0,54 gram? Itu 2 elektron. Berarti, iya. Harusnya saya belum nyampe ke ininya ya. Baru 54, 10 min 2 ya. Mol. Berarti ini nanti dapatnya setengahnya ya. 27 kali 10 min 2 mol. Berarti gramnya adalah 27 kali 10 min 2 kali dengan 24 ya. 7 kali 4 belakangnya 8. Iya betul. Jawabannya D. Betul? Aman ya? Oke. Coba lagi. Dua puluh dua. Kira-kira jawabannya apa? Kak, itu 50 atau 500 mili, Kak? 500 mili. Tembaganya kan? 500 Kak. mili. Oke, nomor 22, apa jawabannya? Arus listrik 9,65 ampere selama 200 detik mengendapkan semua ion tembaga. Berarti Cu2 plus tambah 2E, nanti jadinya Cu ya. Nah, kalau kita cari molnya, ini berarti 965 kali 10 min 2 kali 200 dibagi 96500. Berarti nanti ini kecoret, ini kecoret, ini kecoret. Ya. Nanti dapatnya adalah 210 min 2 mol. Nah, berarti Cu-nya nanti dapatnya berapa? 1 kali 10 min 2 mol ya. Karena dia minta molar, bagi aja sama volume. Volumenya 2 kali 10 min 1. Karena harus dalam liter. Nanti hasilnya adalah 10 per 2 kali 10 min 2 atau 0,05 molar. Kak, kenapa volumenya Jawabannya C? bukan 5, Kak? Kenapa? Kenapa volumenya bukan 5? Oh iya, 500 ya? Oh iya, Iya, iya. jawabannya bukan, Kak. Jawabannya D. Jawabannya D. 0,05 molar. 0,02 molar. Betul, volumenya 500 mili. Ini bukan 210 min 1 harusnya. 510 min 1. Oke ya. Aman? Coba lagi, mungkin jadi jelas soal. Apa jawabannya nomor 23?
Oke, 23. Apa jawabannya? D ya, Kak. D bukan Kak. D. Ini saya pakai rumus cepatnya aja. F-nya si Cu sama dengan F-nya O2. FCU apa? Mol dikali elektron sama dengan mol dikali elektron. Ya, Cu molnya adalah gram per ml 127 10 min 1 per 63,5 atau 635 10 min 1. Ya. Sama kali elektronnya 2, Cu2 plus ya. Volume standar berarti volume per 22,4. O muatannya berapa min? 2 min ya. Kalau O-nya ada 2 jadi 4 min. Nanti ini kecoret, dapat 2. Ini kecoret, 7 kali berapa yang belakangnya 5? 5, gitu ya. Nah, 5 kali 2, nanti dapatnya 10. Coret, jadi 2,24. C ya jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ini masih ada sisanya. Kalau kamu perlu, kamu boleh. Ya, MR-nya ikut ya Kak? MRO2-nya. MrO2-nya enggak. Oh enggak. Kalau Tadi kamu pakai cara dapet- yang lain, ikut. Kalau dapet C itu dari mana Kak? C yang mana? 4-nya dari mana Kak? O. O itu 1O 2 elektron. O2 min kan? Kalau O-nya ada 2, 4 elektron. Itu cara ininya aja. Kan cara realnya yang di cut anoda itu kalau hasilnya O2 kan 2H2O. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron kan? Sama aja kan? Nih kalau mau mutus, kalau kamu udah terbiasa, nah sebenarnya bisa ada cara cepatnya. Tapi biasain dulu, baru kamu mainin cara cepatnya. Biar kamu nggak ngafal. Kenapa? Nah, kalau mau cari mol Cu pakai GR per itu bisa nggak, Kak? Gram primer, ya betul. Kan datanya dalam gram. Makanya saya pakai gram primer. 127 per mr-nya 64,5. Ini yang ini nih. Kalau saya bikin modifnya, ini sebenarnya gram per AR-nya Cu dikali molnya si molnya itu elektronnya si Cu gitu ya. Nah, ini mol kan, mol karena dia minta volume pada STP kan mol itu volume per 22,4 gitu ya. Volume per 22,4 dikali elektronnya si oksigen. Nah, saya langsungin jadinya begini. Gitu. Sampai sini? Aman? Jadi kamu bisa mutus. Kalau begini aja nih, kamu cuma perlu 10-15 detik. 20 detik lah paling lama. Kalau kamu ngitungnya cepat gitu ya, bisa dapat 10 detik. Nah, tinggal masuk, coret-coret dapat. Jadi nantinya kita bisa menghemat waktu untuk mengerjakan soal yang lain. Gitu. Oke, sampai sini aman? Kalau koefisiennya O2 itu bukannya 1 ya, Kak? Koefisien O2 1, betul. Jadi kalau saya mau pakai manual nih, kalau kamu mau pakai manual, berarti kan kalau saya pakai manual itu, saya mainin CU-nya dulu ya. Berarti kan Cu2 plus tambah 2E, nanti jadinya Cu kan. Cu-nya adalah 12,7 per 63,5. Nah, nanti kan dapatnya adalah 1/5 mol ya. Atau 0,2 mol gitu ya. Maka di sini nanti 0,4 kan. Nah, ini kan nanti 0,4. Karena elektron dimanapun sama. Maka ini jadi 1/4-nya. 0,1 mol. Masukin volumenya. Volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 0,1 dikali 22,4, dapatnya berapa? 2,24. Nah, kalau begini, kamu perlu 30 detik
atau 40 detik gitu ya. Nah, tapi kalau begini ya, kamu cuma perlu setengahnya. Tapi syaratnya kamu biasain dulu pakai cara normal, baru kita mulai mencoba cara yang cepat. Biar kamu nggak terkesan menghafal cara gitu ya. Karena kalau cara cepat itu ya S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Oke? Clear? Jelas, Kak. Oke. Sisanya bisa kamu kerjain ya. Kalau kamu perlu soalnya silakan WA saya, nanti saya kirim soalnya ke kamu. Kayaknya saya kalau ngirim ke sini agak susah. Bentar ya, coba ya. Saya kirim ke chat ya. Chat soalnya. Wait ya. Elektrokimia. Bisa deh. Silakan diambil di chat, udah saya taruh. Ya. Buat latihan kamu. Itu ada volta sama elektrolisis saya gabung. Tapi sebenarnya beberapa voltanya udah kita bahas kemarin. Ya, kamu mau ngerjain ulang juga boleh. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.